Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Afta dengan NIM 19026024, mahasiswi program studi Informasi Perpustakaan dan Kearifan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang bisnis informasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan kegiatan pembuatan, pembelian, penjualan, dan pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi 3 pengertian. Yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit atau keuntungan. Dan yang kedua, sektor pasar tertentu seperti pasar modal. Dan yang ketiga, semua aktivitas pada komunitas produsen barang maupun jasa. Sedangkan proses bisnis merupakan kebijakan, struktur organisasi, sumber daya, dan aktivitas yang berjalan secara teratur pada sebuah organisasi. Proses bisnis ini melewati banyak wilayah fungsional berbeda dan membutuhkan koordinasi antar departemen. Kinerja perusahaan juga bergantung kepada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan apabila dijalankan lebih baik daripada pesaingnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah dan disusun sehingga dapat memberikan arti dan nilai bagi penerimanya. Adapun syarat informasi yang baik dan lengkap. Yang pertama, ketersediaan. Artinya informasi tersebut harus dapat diperoleh bagi penerima atau orang yang hendak memanfaatkan informasi tersebut. Dan yang kedua, mudah dipahami. Artinya, informasi tersebut harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga yaitu relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Artinya, informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dicari oleh penggunanya. Dan yang keempat, bermanfaat. Artinya informasi tersebut harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Dan yang kelima, tepat waktu. Artinya informasi tersebut harus tepat pada situasi yang diperlukan. Dan yang keenam itu keandalan. Artinya informasi bisa dipercaya dan dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan yang ketujuh itu akurat. Artinya informasi tersebut tidak ada kesalahan. Dan yang kedelapan, konsisten. Artinya informasi tersebut konsisten atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis informasi. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu bisnis dan apa itu informasi. Dan selanjutnya pengertian dari bisnis informasi. Bisnis informasi merupakan kegiatan mengolah dan menyajikan data yang berupa informasi kepada klien atau pengguna. Adapun faktor yang mendorong munculnya bisnis informasi tersebut antara lain yang pertama, para pebisnis dan konsumen pada umumnya membutuhkan informasi yang disediakan dalam format yang nyaman untuk dibaca. Dan yang kedua, dengan adanya teknologi informasi dan internet menjadikan pertukaran informasi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang berhasil atau sukses dalam menjalankan bisnis informasi yaitu Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Daryanto Kusuma, dan Albert Zeng. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Adapun proses bisnis yang terjadi di perusahaan Traveloka ini tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download atau diunduh di Google Play Store atau App Store. Nah, bisa juga dengan mengunjungi link traveloka.com.
Traveloka ini mengembangkan layanan pada pemesanan tiket pesawat, kereta, hotel, bus, dan penyewaan mobil serta aktivitas wisata lainnya. Nah, di sini pengguna bisa melihat apa saja yang ada di dalam aplikasi atau link tersebut, sehingga mempermudah dalam pencarian apa yang diinginkan, seperti Anda mencari tiket pesawat, kereta api, bus, penyewaan mobil, atau lain-lainnya yang dapat mempermudah dalam pencarian informasi tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bisnis informasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.